Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini yang diambil dari buku Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita bagaimana sebenarnya efek daripada kemarahan. Setiap manusia memiliki sifat emosional. Emosional mungkin bisa kita ketahui sebagai ungkapan perasaan. Mungkin perasaan ketika senang, ketika menangis, ketika marah, dan ketika sedih. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita bagaimana sebenarnya yang dihadapi oleh Kain dan Habel. Kain merasa marah dan merasa kesal serta jengkel ketika Allah tidak menerima persembahannya. Mukanya memerah dan merasa kecewa. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada hari ini, yaitu datang untuk mengingatkan kepada Kain agar dia tidak terpancing oleh kemarahan. Sebab ketika dia marah, iblis sudah mengintai di depan pintu. Iblis sudah mengintip untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingin menekankan kepada orang Kristen pada saat ini, bagaimana sebenarnya efek daripada kemarahan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemarahan tidak pernah melahirkan yang dinamakan sukacita. Bahkan mungkin kita pernah mendengar kata bijak yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kenapa dikatakan demikian? Karena jelas kita tahu bahwa perbedaan yang gembira dan duka cita. Kita tahu mungkin kita pernah mendengar seorang musisi atau seorang musik pianos yang namanya yaitu Beethoven. Dia mengalami ketuliannya karena kemarahan yang tidak bisa dia hilangkan atau kemarahan yang tidak bisa dia hindarkan. Oleh sebab itu seorang dokter Amerika pernah mengatakan bahwa ketika manusia marah, dia akan melahirkan berbagai penyakit dalam tubuhnya yang akan menyebabkan penyakit kanker, stroke dan yang lainnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menegaskan kita bahwa bagaimana sebenarnya supaya orang Kristen pada saat ini bisa menghindarkan dirinya dari kemarahan. Karena kita tahu bahwa kemarahan bukan melahirkan suatu yang bermanfaat dalam hidup manusia. Kemarahan hanya akan melahirkan yang namanya penderitaan. Itulah firman Tuhan pada hari ini menegaskan kita bahwa di situasi COVID-19 ini, hendaklah kiranya orang Kristen menjauhkan diri dari kemarahan, menjauhkan diri daripada sukacita. Kita ditekankan untuk tetap senantiasa menjaga sukacita kita. Karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwa tidak ada peperangan yang melahirkan kedamaian. Firman itu atau perkataan itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keuntungan dari orang yang menjadikan dirinya seorang sifat atau karakter yang pemarah. Namun hanya untuk menyiksa dirinya sendiri. Oleh sebab itu dikatakan Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini menekankan kepada kita agar kiranya kita selalu mengindahkan bagaimana hidup yang berdamai, dan bagaimana kita selalu menghadirkan Roh Kudus supaya sifat kemarahan, supaya sifat yang dinamakan daripada keegoisan, supaya sifat yang melahirkan daripada suatu kebencian dan iri hati kita jauhkan daripada hidup kita. Karena kita tahu hidup ini terlalu singkat jika untuk menjadi beban. Hendaklah hidup kita yang singkat ini kita jadikan sebagai hidup yang penuh sukacita. Sebab hidup itu mahal dan hidup tidak pernah menjadi dua kali. Oleh sebab itu hidup yang sekali ini kita jadikan sebagai hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dan terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menjaga serta melindungi hari-hari kami sampai pada hari ini. Berkat-Mu senantiasa melindungi serta menjaga setiap pekerjaan dan langkah kami. Dan terima kasih juga Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai pengingat buat kami untuk memakai hidup kami ini dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, agar kami terjauh daripada dosa dan godaan iblis dan mendapatkan sukacita melalui kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau selalu senantiasa mengutus Roh Kudus dalam hidup kami,
agar hidup kami senantiasa penuh dalam sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.